Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad Sulami. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah buruknya wajahku, apakah jeleknya wajahku ini menjadi penyebab aku tidak masuk surga?" Kemudian Rasul menjawab, "Wahai Sa'ad, jeleknya rupa manusia itu tidak menjadi tolak ukur seseorang itu masuk surga atau tidak. Selama dia bertakwa kepada Allah, selama dia taubat, selama dia berbuat kebaikan, menjalankan segala yang Allah perintahkan, maka surga terbuka untuk dia." Kemudian Sa'ad bertanya lagi, "Ya Rasulullah, saya sudah 8 bulan masuk Islam, dan selama 8 bulan ini saya sudah berkali-kali mencari pasangan, tapi tidak ada satupun yang mau menerima saya karena saya jelek ya Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Sa'ad, kamu tahu Ammar bin Wahab?" kata Rasulullah. Terus Sa'ad menjawab, "Ya, saya tahu ya Rasul. Apakah dia ada di rumahnya?" "Saya tidak tahu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Sa'ad, pergilah kamu ke rumah Ammar. Bilang kepadanya kalau saya mengawinkan kamu dengan putrinya." Ammar bin Wahab punya putri yang cantik, cerdas, dan berakhlak. Sa'ad Sulami senang dia dijodohkan sama wanita itu kan. Kemudian suatu hari dia pergi ke rumahnya Ammar bin Wahab. Awal mulanya dia disambut baik sama Ammar bin Wahab, sama keluarganya. Kemudian lama-lama Ammar bin Wahab juga merasa tidak suka sama Sa'ad. Banyak orang yang tidak suka sama dia karena dia jelek. Kemudian Sa'ad bilang, maksudnya dia datang ke rumah itu, bahwa dia ingin melamar putrinya. Kata Rasulullah, dia sudah dijodohkan sama putrinya gitu. Kemudian Wahab gak percaya, dia marah. Gak mungkin kan anaknya yang cantik, katanya soleha, terus berakhlak, dia dijodohkan sama orang yang dia baru aja ketemu sama dia, gak kenal sama sekali. Kemudian tiba-tiba bilang kalau dia dijodohkan. Kala itu Sa'ad balik lagi ke Rasulullah. Dia mengadu sama Allah, "Ya Rasul, saya sudah ditolak lagi. Bagaimana ini ya Rasul?" Atika berkata sama ayahnya, "Ayah, jangan memancing kemurkaan Allah dan Rasulnya. Kalau memang kedatangannya atas perintah Rasulullah, kalau memang maksudnya untuk meminangku atas perintah Rasulullah, maka saya rela dinikahkan, saya rela dijodohkan." Atika berkata seperti itu sama ayahnya karena Atika ini soleha gitu ya. Kemudian Wahab bapaknya Atika datang ke majelis Rasul, meminta maaf sama Rasul. "Ya Rasulullah, maafkan saya karena awalnya saya tidak percaya bahwa Sa'ad ini utusan diperintahkan oleh Engkau ya Rasul. Saya tidak percaya awalnya, tapi sekarang saya percaya bahwa Sa'ad ini benar-benar sudah dijodohkan dengan putri saya, maka saya terima ya Rasulullah." Dengan begitu Rasulullah menikahkan Sa'ad dengan kemudian Sa'ad ngomong lagi sama Rasul, "Ya Rasul, saya mau nikah nih, tapi saya nggak punya uang gitu ya, saya nggak punya biaya. Bagaimana nih ya Rasul?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ada 3 orang yang akan menanggung mas kawin kamu. Yang pertama itu Sayyidina Utsman, yang keduanya itu Abdurrahman Auf, yang ketiga itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datangilah mereka, mintalah uang senilai 400 dirham. Kalau dikalkulasikan sekarang 400 dirham itu sekitar 1 juta lebih gitu ya. Kemudian saat datang ke rumahnya Sayyidina Ali, Abdurrahman Auf sama Utsman, minta uang buat dia nikah atas perintah Rasul. Kemudian mereka ngasih lebih dari 400 dirham. Jadi lebih besar mereka ngasihnya itu. Besoknya saat belanja ke pasar, dia ingin membeli semua perlengkapan, semua perlengkapan keperluan buat lamaran besok. Ketika dia sampai di pasar, dia mendengar sebuah seruan perang. "Wahai kuda-kuda Allah, berkendaralah." Kemudian saat di sana bingung, "Ya Allah,
apakah uang ini aku belanjakan saja untuk keperluan perang? Karena dia lebih memilih membelanjakan hartanya itu di jalan Allah yang lebih Allah sukai, kemudian dia membelanjakan semua uang yang dia kumpulkan buat nikah itu, dibelikan semua peralatan perang, kuda, dibelikan tombak, perisai, pedang, dan kemudian diberikan kepada mukmin-mukmin yang ikut berperang, dan dia sendiri juga ikut turun berperang melawan kaum kafir. Dia menutup mukanya dengan sebuah penutup kain yang hanya terlihat cuma matanya aja, ya. Kenapa? Supaya orang-orang tuh tidak mengenali dia, karena orang-orang taunya itu saat besok mau nikah dia gak mungkin ikut perang. Salah satu sahabat Nabi yang berada di medan perang melihat siapa dia, gitu. Dia gak kenal karena ditutupi mungkin dia dari Syam. Ya sudah kalau begitu, kata dia. Kemudian ketika perang terjadi, dia saat maju paling depan. Dia menebak. Dia Rasulullah mengetahui bahwa itu saat sedang apa kamu di sini? Bukannya kamu besok mau nikah, katanya. Kata Rasulullah bertanya seperti itu. Saat menjawab, saya lebih suka berperang di jalan Allah. Saya lebih suka hidup dengan memilih jalan yang lebih Allah sukai. Terus ketika di medan perang, saat gugur di medan perang, seketika itu Rasulullah SAW mendatangi jasadnya Sa'ad. Kemudian jasad dibersihkan oleh Rasulullah dari debu-debu yang menempel dari badannya. Jasadnya Sa'ad itu ditidurkan di pahanya Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, harum sekali bau kamu, mulia sekali hidup kamu, hai Sa'ad, kata Rasulullah. Seketika itu Rasulullah menangis di hadapan jasad Sa'ad. Dan setelah gak lama berselang, kemudian Rasulullah tersenyum, bahagia, tertawa sambil memalingkan wajahnya. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi menangis? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, saya sedih, karena saya rindu sama Sa'ad. Dan kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kenapa tiba-tiba engkau tersenyum? Dan kenapa tiba-tiba engkau memalingkan wajah? Rasul menjawab, saya tersenyum karena saya bahagia mendengar kabar gembira dari Allah. Saya bahagia mendengar bahwa kehormatan yang tinggi diberikan kepada Sa'ad. Saya bahagia mendengar bahwa saat ini sudah sampai di telaga Rasulullah, yang dimana telaga itu airnya lebih putih dari susu dan rasanya itu lebih manis dari madu. Kemudian perhiasannya itu berlian. Rasul bilang, barang siapa sekali minum seteguk dari telagaku, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Rasul katakan, saat sudah sampai di telagaku. Dan seketika itu, Rasulullah, kenapa engkau memalingkan wajah? Sahabat bertanya seperti itu. Karena aku melihat istri-istri saat di surga, para bidadari, istri-istrinya berbondong-bondong, berdesak-desakan menyambut kedatangan Sa'ad, sampai roknya tersingkap dan betisnya terlihat. Setelah Sa'ad wafat, semua baju perang Sa'ad dan perisai serta pedangnya diberikan kepada Atikah. Rasulullah memberitahu, wahai Atikah, calon suamimu sudah gugur di medan perang, sudah mati syahid. Calon suamimu sudah saya kawinkan dengan putri surga itu, dengan para bidadari. Kita harus bisa mengambil pelajaran dari cerita ini bahwasanya Allah itu punya jalan yang lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Seumpama kita merencana sesuatu yang baik lalu tidak terlaksana, percaya Allah punya jalan yang lebih baik. Sekalipun jalan itu penuh rintangan apapun, percayalah, di balik itu Allah sudah menyiapkan kebahagiaan yang gak akan kamu temukan di mana. Allah alam. Lain santri, lain ustadz.